Hello, welcome back to Senja. Di video kali ini, kita akan mendengarkan sebuah cerita tentang kisah horor sang pedagang sate, Pak Sunarto, yang menggunakan pesugihan sebagai penglaris dari dagangannya. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai ceritanya. Langit mendung menyelimuti desa kecil tempat Sunarto tinggal. Hujan turun deras tanpa henti, menciptakan suasana yang suram dan memaksa setiap orang untuk tetap berada di dalam rumah. Di dalam rumah Sunarto, suasana tidak kalah mencekam. Dengan dinding-dinding tua yang lembab dan lampu minyak yang berkedip-kedip, Sunarto merasa terjebak dalam kegelapan yang lebih dalam daripada yang terlihat. Sejak membuka warung sate kambing 1 tahun yang lalu, Sunarto menghadapi kesulitan yang tak terduga. Bisnisnya tidak pernah berkembang seperti yang diharapkannya. Setiap malam, dia menghabiskan waktu merenungkan kesalahan yang mungkin telah dibuatnya. Uang pensiunan yang seharusnya menjadi jaring pengaman kini hampir habis, dan masalah semakin memburuk karena istri yang sakit-sakitan dan kebutuhan anak perempuan yang masih sekolah. Apakah ini balasan untuk usahaku? Gumam Sunarto, menatap langit malam yang gelap dari jendela kecil di ruang tamunya. Depresi membuat Sunarto mencari jalan pintas. Ia mendengar desas-desus tentang Ki Ageng, seorang dukun yang dikabarkan memiliki kekuatan supranatural. Dengan harapan terakhirnya, Sunarto memutuskan untuk menemui Ki Ageng di gubuknya yang terpencil di hutan dekat desa. Ki Ageng seorang pria tua dengan tatapan yang tajam dan aura misterius menyambutnya dengan sikap dingin. Setelah mendengar kisah Sunarto, Ki Ageng menawarkan solusi yang menakutkan: pesugihan. Sunarto harus melakukan ritual tertentu dengan sesajen dan mematuhi aturan yang ketat untuk mendapatkan kekayaan yang diinginkannya. Jangan pernah mengabaikan ritual ini. Jika kau melanggar, balasannya akan jauh lebih mengerikan, kata Ki Ageng dengan nada yang penuh peringatan. Setelah melakukan ritual sesuai petunjuk Ki Ageng, perubahan cepat terjadi. Warung sate Sunarto tiba-tiba ramai pengunjung. Tidak hanya itu, pelanggan tetap mulai berdatangan dan keuntungan mengalir deras. Sunarto merasa euforianya meningkat, tetapi ketenangan itu tidak bertahan lama. Setiap malam Jumat Kliwon, Sunarto menjalani ritual klinik dengan sesajen di belakang warung. Sesajen tersebut termasuk ayam cemani dan bunga-bunga yang disusun dengan rumit. Meskipun terpaksa, Sunarto melakukannya dengan hati-hati, takut akan ancaman Ki Ageng. Namun ketenangan ini mulai terganggu. Suatu malam, Sunarto pulang ke rumah tanpa menyelesaikan ritual. Kejadian itu adalah titik balik yang mengerikan. Keesokan harinya, seorang pelanggan menemukan sesajen dan mulai menyebarluaskan berita tersebut. Kabar tentang persugihan Sunarto menyebar ke seluruh desa. Orang-orang mulai menjauhi warungnya, dan beberapa bahkan secara terang-terangan menunjukkan ketidakpercayaan mereka dengan membuang ludah atau memberikan tatapan sinis saat melewati warungnya. Dalam upaya untuk membersihkan namanya, Sunarto memutuskan untuk menghentikan ritual sesajen.
berharap bisa membuktikan bahwa dia tidak lagi bersekutu dengan kekuatan gelap. Sayangnya, keputusan ini adalah kesalahan fatal. Ki Ageng sudah memperingatkan bahwa tidak ada toleransi dalam pesugihan, dan kesalahan sekecil apapun bisa membawa bencana. Krisis datang begitu cepat. Anak bungsunya jatuh sakit dengan gejala yang tidak dapat dijelaskan oleh dokter. Kondisi istri Sunarto juga memburuk secara drastis. Meskipun awalnya tampak pulih setelah menerima perawatan medis, musibah ini membuat Sunarto terpuruk dan mulai mengalami halusinasi. Sunarto mulai mendengar bisikan-bisikan aneh dari dalam kegelapan. Setiap malam, dia merasa seperti ada yang mengintai di sudut-sudut rumahnya. Langit yang mendung dan hujan deras di luar rumah seakan menjadi latar belakang bagi teror yang mengganggu pikirannya. Setiap suara aneh atau bayangan di sudut mata membuatnya semakin gelisah. Suatu malam, ketika hujan turun dengan intensitas yang tidak biasa, Sunarto mengalami mimpi buruk. Dalam mimpinya, dia melihat dirinya berdiri di tengah-tengah kebun yang gelap dengan sesajen di sekelilingnya. Sosok hitam berkepala kambing muncul dari kegelapan dan mendekatinya dengan tatapan mengerikan. Dalam mimpi tersebut, sosok itu mengancam Sunarto dengan kata-kata yang penuh dengan kebencian. "Kau melanggar janji sekarang. Kau dan keluargamu akan membayar harga yang harus dibayar." Tak lama setelah mimpi buruk itu, kematian menimpa keluarga Sunarto. Istri dan anaknya meninggal dalam keadaan yang menyedihkan. Rasa kehilangan dan penyesalan membuat Sunarto terpuruk secara fisik dan mental. Seluruh kehidupan yang pernah dibangunnya runtuh dalam sekejap. Sumarto mencoba untuk bertahan, tetapi kegelapan mengelilinginya. Warung sate yang pernah sukses kini gulung tikar, dan Sunarto hanya bisa terbaring lemas di ranjang lusuhnya. Tetangga yang merawatnya melaporkan bahwa Sunarto sering berbicara sendiri dan mengeluh tentang suara-suara yang tidak bisa didengar oleh orang lain. Hujan tidak pernah berhenti. Kegelapan yang melingkupi rumah Sunarto semakin menambah keputusasaan dan ketakutan yang dirasakannya. Dia sering melihat sosok-sosok bayangan yang tampak seolah mengawasinya, dan suara-suara aneh terus menggema di telinganya. Setiap kali dia mencoba untuk tidur, mimpi buruknya datang kembali, membawanya ke dalam kegelapan yang tak berujung. Di malam terakhirnya, Sunarto merasa seolah seluruh ruangan menjadi dingin dan gelap. Dia merasakan kehadiran yang kuat dan menakutkan di sekelilingnya. Dalam keadaan putus asa, dia berdoa, meminta ampunan dan mengakui semua kesalahannya. Namun rasa bersalah dan kesalahan yang telah diperbuatnya terlalu besar untuk dihapuskan. Dengan penuh rasa takut, Sunarto menatap langit yang masih mendung dan hujan deras. Dia merasa seolah kegelapan menyelimutinya, dan dalam detik-detik terakhir hidupnya, dia merasa bahwa semua dosa dan kesalahannya telah kembali untuk menuntut balasan. Saat napasnya terakhir kali berhenti, hujan di luar tampaknya berhenti sejenak, memberikan kesan bahwa akhir dari penderitaan Sunarto telah tiba. Rumahnya yang dulu penuh dengan harapan, kini menjadi tempat yang sepi dan penuh kesedihan, meninggalkan jejak yang mendalam dari sebuah kisah tragis yang berakhir dalam kegelapan. Cerita ini menggarisbawahi
bagaimana keputusasaan dan kesalahan dapat membawa seseorang ke dalam kegelapan yang tidak terhindarkan. Dalam usahanya untuk mencapai kekayaan dan kesuksesan, Sunarto membuat pilihan yang membawa malapetaka bagi dia dan keluarganya. Dia menghadapi harga yang sangat mahal atas kesalahan yang telah diperbuatnya. Jika kalian memiliki cerita-cerita horor yang ingin kalian bagikan kepada teman-teman sekalian, silahkan kirimkan cerita kalian ke email yang terdapat di dalam kolom deskripsi. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, and comment untuk cerita misteri lainnya. See you in the next video.